Apa kamu kira, ini adalah pemandangan seorang pria gendut yang sedang berenang? Bukan. Hanya dengan satu perintah, si gendut mulai ditembaki meriam. Seluruh bom meriam melesak ke dalam perutnya. Tetapi, si gendut tak terluka sama sekali. Ia mengambil tali kapal perang dan menarik seluruh armada. Tapi dia bukanlah manusia perkasa. Pria ini bernama Gulliver. Ia hanyalah pekerja serabutan, pengecut dan gemar membual. Hanya karena menyukai editor baru majalah travel yang cantik, ia membual bahwa ia adalah penjelajah handal. Untuk membuat wanita itu kagum, Gulliver berlayar menjelajah lautan. Tiba-tiba lautan mengganas. Gulliver masuk ke pusaran angin, lalu jatuh menghantam tanah. Saat bangun, ia melihat dirinya diikat oleh segerombolan liliput. Tidak bisa bergerak. Jenderal Edward memamerkan kehebatannya. Gulliver dengan santai berdiri dan menghempaskan liliput ke berbagai arah. Jenderal Edward menghunuskan pedang sebesar jarum pentul dan menusuk kaki Gulliver. Tentara melemparkan kait besi dan menarik celananya. Celananya melorot dan ia jatuh. Ratusan tentara menggotongnya ke istana. Rakyat berbondong-bondong menonton monster raksasa ini. Jenderal Edward mempersembahkan Gulliver pada raja. Raja juga tidak pernah melihat raksasa sebesar itu. Gulliver langsung dipenjara di gua. Di sini, hidup Gulliver lebih merana dari binatang. Liliput memberi jerami mini untuk dimakan. Gulliver sangat menderita. Ia berkenalan dengan liliput bernama Horatio, yang dipenjara karena menulis surat cinta untuk Putri Mary. Lalu ia dipenjara oleh tunangan Putri Mary, yaitu Jenderal Edward. Mereka berdua langsung cocok dan menjadi teman. Esoknya, Jenderal Edward memasang belenggu di badan Gulliver untuk membajak lahan dan jalan-jalan. Gulliver memaki Jenderal Edward dalam hati. Ia bekerja hingga belenggunya rusak. Saat itu, pasukan musuh menyerang. Musuh membakar rumah-rumah liliput, juga menculik Putri. Jenderal Edward menyuruh Gulliver menyelamatkan Putri. Di saat yang sama, Horatio diam-diam melepas belenggu Gulliver. Gulliver maju. Ia melihat Putri diculik oleh musuh. Kepala Gulliver tiba-tiba muncul. Lalu ia menjumput musuh dan melempar mereka ke air. Ia mengangkat Putri dengan hati-hati dan meletakkannya di tanah. Tapi, api sudah melalap istana. Raja terjebak dan tak bisa keluar. Gulliver langsung lari menyelamatkan raja. Ia mencopot celananya dan langsung mengencingi istana. Air seninya ampuh memadamkan api. Tentara di sekelilingnya bengong. Jenderal Edward yang terlambat juga kebagian air seninya. Solusi cerdik Gulliver membuat raja mengadakan perjamuan untuknya. Horatio juga ikut jadi terkenal. Semuanya memakai gelas. Hanya Gulliver yang memakai baskom dan menenggaknya seketika. Tapi ini belum cukup baginya. Gulliver mulai membual bahwa dirinya adalah Presiden Manhattan. Ia juga mengaku mengalahkan Iron Man dan Avatar. Kaum liliput yang polos percaya padanya. Gulliver memang luar biasa. Hanya Jenderal Edward yang sebal lalu bertanya, "Kapan kamu pulang ke negaramu?" Gulliver berkata bahwa kapal dan HP-nya hilang terbawa ombak. Ia tidak bisa menghubungi dunia luar. Mungkin akan menginap beberapa hari lagi. Raja berjanji akan mencarikan kapal dan HP untuknya. Raja juga menghadiahinya sebuah mansion mewah dengan pemandangan laut untuk Gulliver menginap. Melihat hal ini, kamu pasti mengira tempat ini adalah pabrik. Tapi bukan. Jangan berkedip, lihat ke bawah. Beberapa pekerja sangat sibuk menuangkan bahan-bahan ke mesin. Uap kemudian keluar, dan jadilah secangkir kopi panas untuk Gulliver. Betul, mereka membuatkan kopi untuk Gulliver. Gulliver menyeruputnya, dan merasa sangat puas. Para arsitek banting tulang membangun rumah untuknya. Dengan ramah Gulliver menyapa mereka. Saat membuka pintu, udara segar berhembus. Ini adalah mansion super mewah Gulliver. Saat ia bosan, ia akan pergi ke teater dan menonton pertunjukan seni liliput. Jenderal Edward merasa posisinya terancam. Ia cemburu pada Gulliver. Tapi, raja bersikeras akan memanjakan Gulliver seperti dewa. Horatio yang masih jomblo belajar cara merayu wanita dari Gulliver. Horatio mencoba mempraktikannya. Ia melontarkan beberapa rayuan, ditambah tarian panas. Ia berhasil membuat Putri bersemangat. Malamnya, para tentara liliput berhasil menemukan kapal dan HP Gulliver.
Saat mereka menyalakan HP-nya, rupanya berisi pesan suara dari si editor cantik. Rupanya, ia sudah mengetahui bualan Gulliver. Si editor cantik sangat kecewa. Gulliver mencoba menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Gulliver pergi. Setelah galau semalaman, ia memutuskan menjadi pahlawan di negeri Lilliput. Jenderal Edward sangat marah saat mendengarnya. Ia ingin raja mengusir Gulliver, tapi ia malah dimaki. Negeri Lilliput tidak butuh jenderal pengecut. Raja lalu mengangkat Gulliver sebagai kepala jenderal, dan Jenderal Edward sebagai wakilnya. Jenderal Edward tidak terlalu rugi, tapi ia merasa sangat dipermalukan. Jenderal Edward mengamuk dan mematikan sistem keamanan di seluruh negara Lilliput. Musuh melihat negeri Lilliput tidak siap dan mengerahkan seluruh armadanya untuk menyerang. Mereka akan menyerang negeri Lilliput. Negeri Lilliput dibombardir. Jenderal Gulliver malah di rumah bersantai. Horatio memintanya segera memimpin perang. Sesampainya di medan perang dan melihat musuh, nyalinya menjadi ciut. Tapi, demi gengsi, ia melemparkan sepatu dan kaos kakinya ke laut. Lalu bernegosiasi dengan musuh. Ia ingin musuh bersandiwara dengannya, supaya ia kelihatan hebat. Tapi, musuh mengira dia bodoh. Gulliver mencipratkan air ke kapal musuh. Tujuannya, supaya rakyat negeri Lilliput tenang. Tapi, saat balik badan, Gulliver ditembak meriam. Ratusan bom meriam melesak ke perutnya. Untung saja perutnya gendut. Dalam sekejap mata, seluruh bom meriam mental. Armada musuh menjadi kacau balau. Gulliver menjadi sangat percaya diri. Ia menarik tali kapal musuh dan menyeret armada musuh ke negeri Lilliput. Ia telah menyelamatkan negeri Lilliput. Setelah itu, Gulliver menjadi sangat terkenal. Semua rakyat Lilliput memujanya. Di jalan-jalan, terpampang iklan dengan wajahnya. Kaos Gulliver sangat laris di pasaran. Sekarang, ia merupakan kebanggaan seluruh negeri. Ia dapat merekrut pegawai dan membangun daerah kekuasaannya sendiri. Ia juga mengajak rakyat Lilliput main bola. Bahkan hal-hal remeh seperti potong rambut dan pijat. Ia juga dilayani oleh pelayan. Gulliver memakai pakaian jenderal. Tingkahnya makin heboh. Ia tiap hari membawa rakyat Lilliput nonton konser. Masa bodoh dengan keamanan negara. Ia juga mengadakan konser sendiri. Bernyanyi di halayak ramai. Hal-hal ini membuat Jenderal Edward yang turun pamor, cemburu hingga gila. Ia berkhianat dan membantu musuh menciptakan satu robot baja raksasa yang besarnya sama dengan Gulliver. Masyarakat lari ketakutan. Sebuah bola logam kecil datang menghampiri Gulliver. Di dalamnya tak lain ialah Jenderal Edward. Ia ingin duel dengan Gulliver, tapi Gulliver meremehkannya, hingga robot itu berubah bentuk menjadi robot baja raksasa. Gulliver baru sadar, ia terpojok. Ia melarikan diri. Robot itu menariknya. Gulliver tak berdaya. Demi keselamatannya, Gulliver minta ampun dan mengaku pada Lilliput. Kisah hidupnya hanyalah karangannya saja. Pahlawan mereka berubah jadi pengecut. Rakyat Lilliput sungguh kecewa. Jenderal Edward menumpahkan kemarahannya. Ia mengurung raja dan ratu di dalam gua, lalu membuang Gulliver di pulau kosong. Gulliver yang masih bingung dikurung dalam sebuah botol kaca raksasa dan pingsan. Setelah dia sadar, ia memakai gaun di dalam sebuah ruangan pink. Tak lama kemudian, ruangan itu bergetar. Sebuah wajah raksasa muncul di hadapannya. Jantungnya nyaris copot. Rupanya, ia sekarang berada di negeri raksasa dan dikurung di rumah mainan anak raksasa. Ia hampir saja mati tersedak susu. Lalu ia dipaksa bercinta dengan boneka. Saat Gulliver meratapi nasibnya, Horatio tiba-tiba muncul. Ia berkata, sekarang negara Lilliput dikuasai Jenderal Edward. Editor cantik yang disukai Gulliver juga menjadi tawanan di negeri Lilliput. Jenderal Edward juga mengurungnya di gua. Gulliver yang khawatir langsung beraksi. Ia kabur ke negeri Lilliput dan bertemu dengan pujaan hatinya. Dengan bantuan raja dan ratu, Gulliver akhirnya berani menyatakan cintanya. Rupanya, wanita itu juga menaruh hati pada Gulliver. Kekuatan cinta membuatnya berani. Ia kembali menantang Jenderal Edward. Dia ingin membantu negeri Lilliput. Gulliver tidak menduga, Jenderal Edward sudah memperbaharui robotnya. Padahal, ia sudah setuju duel tanpa senjata. Robotnya sekarang memiliki listrik. Arus listrik yang besar menyetrum Gulliver hingga lemas. Robot itu menendang Gulliver
memutar-mutarnya, lalu melemparnya. Gulliver jatuh terduduk. Ia menyerah. Jenderal Edward akan menyetrumnya sampai mati. Saat ini, Horatio tiba-tiba muncul. Ia menyelinap masuk, dan memotong kabel robot Jenderal Edward. Gulliver selamat dari maut. Ia memanfaatkan hal itu, dan lompat ke punggung robot lalu menusuknya. Robot yang kehilangan daya, langsung jatuh dan menjadi rongsokan. Akhirnya, Gulliver menang. Jenderal Edward belum kapok dan menyandera putri. Putri dengan cekatan meninjunya. Atas usul Gulliver, musuh akhirnya berdamai dengan negeri Lilliput. Aksi heroik Horatio membuat raja terkesan. Ia akhirnya merestui hubungan putri Mary dan Horatio. Mereka berdua lalu menikah. Gulliver dan si editor cantik kembali ke Manhattan. Mereka hidup dengan bahagia dan mesra. Mungkin selanjutnya, Gulliver masih bekerja serabutan. Tapi kali ini, ia tidak kecil hati. Sekarang ia tidak takut apapun. Meskipun kisah ini pendek, tapi penuh oleh nilai-nilai kehidupan. Tidak ada orang yang terlahir hebat. Nyali kecil dan sombong itu manusiawi. Tapi, hanya dengan berani maju, manusia payah juga bisa menjadi pahlawan. Saya Cindy, sampai jumpa di kisah mendebarkan berikutnya.